tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada apa ya, dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu. Apakah, karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan betul, begitu untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya, cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga, karena PNS itu ASN ya itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang, ini kan bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Ada jaminan 3,4 juta guru Indonesia di RUU Undang-Undang Sisdiknas ini harus ada jaminan kesejahteraan mereka dijamin melalui perubahan undang-undang ini. Jadi ini kuncinya. Makanya ini kita akan pantau terus. Kalau nanti masih sama seperti undang-undang yang sudah ada, meskipun undang-undangnya sangat ideal, tapi kadang-kadang kebijakan-kebijakan pada tingkat peraturan-peraturan yang ada itu yang kadang-kadang menimbulkan kesenjangan dan disparitas di sini. Saya sepakat usulan dari DPR RI dan mungkin juga panjenengan, kita sudah mengajukan permohonan audiensi kepada Pak Presiden sudah 3 kali dan mungkin beliau masih sibuk. Menteri Keuangan kita belum, tapi rencana mau aksi sempat terjadi dulu itu waktu itu, karena beliau sudah beberapa kali menyampaikan di publik, intinya guru Indonesia minimal gajinya 5 juta. Itu kita langsung tepuk tangan dan alhamdulillah wa syukurillah, sujud syukur. Padahal baru pertanyaan, baru pernyataan, maaf. Ini jangan sampai terjadi. Kemarin terakhir gaji guru harus sejajar dengan TNI Polri. Nah, saya nggak tahu gajinya TNI Polri, saya nggak tahu. Tapi kalau DPR RI saya tahu lah. Gaji pokoknya aja tapi. Nah, maksud saya begini Bu, mohon maaf ini panjenengan juga kadang-kadang sering menyampaikan di Komisi 2 RDP atau lintas kementerian, ngundang Kementerian Keuangan, harapannya juga tolong disampaikan kepada beliau. Katanya Pak Purbaya ini sudah tidak kapitalis gitu, punya komitmen soal pendidikan, 2 kali menyampaikan perhatiannya kepada pendidikan. Oleh karena itu perhatian kepada guru soal komitmen memberikan afirmasi kesejahteraan di angka 5 juta, 2 juta saja. Kalau itu dipenuhi, maaf ini bukan janji ya, tapi apa yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden waktu kampanye dulu itu, teman-teman juga menanyakan terus gitu. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungan dan mohon keseriusan. Komisi 10 sudah serius, tapi komitmen political will, goodwill, dan niat untuk menyampaikan ini juga disampaikan kepada beliau Pak Presiden, kepada beliau kepada beliau di Kementerian Keuangan, juga kepada beliau Pak Penas. Bahkan bahasanya Kementerian Agama kemarin kan begini, kami tidak ingin dipisahkan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan, karena kita punya fungsi dan tanggung jawab yang sama. Tinggal bagaimana Bappenas dan Menteri Keuangan mengelola anggaran itu secara profesional. Kalau guru madrasah ada 40%, guru sekolah ada 60%, ya anggarannya untuk kebutuhan guru-guru itu proporsional. Ini masalahnya, tidak proporsional itu. Makanya di sekolah guru-guru honorer bisa diangkat bisa diangkat P3K, di madrasah tidak ada. Itu tidak boleh terjadi ke depan.
karena sama-sama tadi kita sebagai pendidik di negeri ini. Saya kira ini Bu, sekali lagi mohon kami dibantu, kami dilibatkan terus dalam proses pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin menambahi ini Bu pimpinan. Mana? Dari mana? Ini dari saya PGSI dan nambahi Bapak ini tadi. Menit Pak. Oke siap. Tadi disampaikan. Yang dulu Pak sampai pukul 17. Siap, terima kasih. Langsung tadi dari Bapak Dewan menyampaikan kalau guru di ASN, kalau guru disertifikasi, bagaimana nanti kalau guru itu sudah berhenti, bahkan mengarah seolah-olah bagaimana kalau guru itu sudah tidak mampu lagi mengajar. Jadi kami informasikan Bapak Dewan yang kami hormati, bahwa di guru itu yang sudah sertifikasi passing itu setiap 6 bulan sekali update Pak. Kemudian 3 bulan sekali kadang sesama guru itu dia masih hidup atau dia mohon maaf sudah tidak lagi menjadi guru itu sudah kelihatan semua. Jadi Bapak yang kami hormati tidak perlu khawatir bahwa kami pun di guru ini administrasinya tertib teratur sehingga apabila semua guru Indonesia di ASN kan itu ada update setiap 6 bulan sekali bahkan 1 bulan sekali bahkan 1 minggu sekali itu di satuan pendidikan kami itu selalu mengawal. Jadi mohon doa restunya sebegitu Pak Dewan, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita semuanya untuk Indonesia, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan juga masukan-masukan yang berharga yang tentunya akan bisa melengkapi perbaikan bagi rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Dan semoga apa yang kita upayakan bersama, kita perjuangkan bersama ini adalah demi kebaikan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, perkenankan kita akan menyampaikan konsep dari catatan RDPU hari ini. Kami persilakan kepada tim, silakan. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu memberikan catatan ataupun mungkin ada yang ingin diperbaiki di sini. Pertama, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi seluruh paparan terkait revisi Undang-Undang Sisdiknas yang disampaikan oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ataupun PBAPKIN, Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia PBPGSI, dan juga Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia ataupun DPPAD sebagaimana terlampir dengan catatan sebagai berikut. A. Sistem pendidikan nasional harus memperhatikan aspek hardware, software, brainware, serta tata kelola pendidikan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga seluruh komponen pendukung proses pembelajaran dapat berjalan terpadu, berkualitas, serta responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Poin B, RUU Sisdiknas perlu mempertimbangkan antara lain pembentukan Dewan Etik, penguatan jalur pendidikan keagamaan, kejelasan status guru besar, penegasan peran yayasan sebagai penyelenggara PTS, pengaturan digital education, dan pengelolaan data, serta peningkatan kesejahteraan dan penataan beban kerja dosen sehingga seluruh unsur dalam sistem pendidikan nasional memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ketok. Poin C, RUU Sisdiknas perlu menegaskan penguatan layanan bimbingan dan konseling atau BK sebagai hak peserta didik mahasiswa. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, layanan BK harus diposisikan sebagai elemen utama dalam penguatan kesehatan mental, pencegahan perundungan, pengembangan karakter, dan pendampingan akademik maupun karir. Ada mau ditambahkan nggak? Nanti benjol Pak diketok. Poin D, RUU Sisdiknas perlu mengatur secara jelas penataan ketenagaan guru BK atau konselor, termasuk posisi, kualifikasi, sertifikasi profesi, dan kewenangan profesionalnya.